Alhamdulillah wassalam wa nasta'inuka ala jami'il a'dha wa nusalli wa nusallimu ala habibina sayyidil anbiya Muhammadin wa ahli baitihi tahirin sulhul najah wa a'lamil huda wa rasyad wa radhiyallahu ta'ala an kulli wa sahabati wa awliya'illahi wa syuhada wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Jambi 2 beserta Bapak Guru. Ini mulai dari Bapak Sudiono, Bapak Masud, Bapak Sundari, ya, Pak Fanti dan juga ini Behendra yang saya mengucapkan beserta Ibu, ya, Ibu Risa. Pak mau lagi ada kegiatan saya membaca yang kegiatan yang saya banggakan, dan kepada anak-anakku siswa dari SDN Jambi 2 ini yang saya cintai dan saya senangi. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa berkumpul, ya, yang sebenarnya sudah direncanakan sejak kemarin. Belum bisa katanya Pak Sundari, tapi alhamdulillah sekarang bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka, ya, ini lepas pisah perpisahan. Jadi saya akan meninggalkan sebagai guru atau sebagai pengajar di SDN Jambi 2 ini sudah sempurna tugasnya, purna tugas gitu, ya, artinya sudah selesai. Sehingga hari-hari yang akan datang saya sudah tidak mengajar lagi, tapi saya akan berusaha, ya, untuk sering-sering ini ke SD Jambi 2 juga ke masyarakat sekitar, terutama SD-nya selama masih guru-guru, ya, yang saya kenal itu ada. Tapi kalau tidak ada, sudah habis semua, mungkin jarang-jarang ini mau kemana ini, sudah baru semua ini, ya. Nah, karena ini sudah saya selesai, nah, tentunya saya itu berhadapan-hadapan dengan ini anak-anakku ini, baik putra ataupun putri, untuk mengucapkan berterima kasih, ya. Anda itu semua selalu menghargai saya pada waktu saya mengajar ini mulai dari beberapa tahunnya. Saya insya Allah 15 tahun lebih berada di sini. Sejak kepala sekolah Bu Lili dulu, mungkin anak-anak ini sudah tidak kenal ke Bu Lili, sudah keluar semua. Pada masa Bu Lili sampai juga ke Pak Sumargiono. Alhamdulillah, ya, saya sebagai orang pondok dari pondok pesantren, ya, saya di pondok pesantren Zainul Bahar yang pada umumnya kalau keluarga pesantren itu, apalagi anak saya itu selalu berada di dalam pondok pesantren. Kadang-kadang kalau sudah mengajar, walaupun jurusannya itu bukan guru, tetap ngajar. Kadang langsung jadi kepala sekolah, walaupun masih belum tahu proses belajar mengajar itu seperti apa. Kenapa? Karena keluarga pesantren itu adanya Pak Kiai. Tapi untuk saya, karena saya itu diberi takdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebetulan diberi takdir untuk mengajar, mendapatkan database dulu. Saya seorang, ya, dari pondok pesantren itu juga masuk dalam daftar, maka saya mau, gitu, ya, saya mau untuk keluar. Pertama, tentunya saya akan banyak pengalaman, ada tambah ilmu juga, sekalipun saya itu memberi ilmu kepada anak-anakku ini. Artinya saya keluar dari pondok pesantren Zainul Bahar itu mengajar di SDN Jambi 2 itu tidak hanya sekedar mengajar, tapi saya pun juga banyak belajar. Dari situ yang saya alami banyak sekali manfaatnya dan menjadi kesan-kesan yang sangat melekat itu kepada diri saya.
Kenapa? Kalau jadi guru itu anak-anak yang perlu tahu, di samping mengajarkan dilatih. Kadang-kadang mendapat tugas untuk mengikuti diklat ya, pendidikan dan latihan karena sebagai guru. Kalau saya langsung jadi Pak Kiai, kalau saya langsung jadi pengasuh, kan tidak akan tahu seperti apa itu diklat gitu ya, pendidikan dan latihan itu. Ini saya belajar, alhamdulillah itu menjadi nikmat sehingga apabila nanti saya keluar dari mengajar di sekolah dasar ini, tentu apa yang dialami itu akan dibawa kepada lembaga pondok pesantren Zainul Bahar tentunya, karena banyak yang sudah saya alami. Saya belajar ini berikut dengan bapak-bapak guru mulai dari Bu Lili sampai ke Pak Sumarjono ya, mengikuti kurikulum macam-macam, mulai dari KPSP sampai kurikulum 13 gitu ya. Bahkan saya masih menuntut kepada kurikulum yang pakai satuan pelajaran itu satpel gitu ya. Ada TIK, ada TU, tujuan instruksional khusus, tujuan instruksional umum, terus ada KBM, kegiatan belajar mengajar, terus ada evaluasi. Justru saya lebih ingat yang itu, itu yang lebih lekat. KTSP yang banyak juga ingatnya, setelah kurikulum K13 banyak tidak ingatnya, lupa lagi. Begitu tidak sempurna, ada lagi yang namanya kurikulum merdeka. Seperti apa kurikulum merdeka sudah tidak tahu ya, karena saya sudah akan keluar. Maka dari itu sebenarnya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena apa yang saya dapat di sekolah ini dari belajar saya sendiri itu sangat bermanfaat dan pasti akan berguna untuk saya untuk memproses kegiatan belajar mengajar yang ada di pondok pesantren. Dan pasti saya menghadapi kepada guru-guru yang ada di pondok pesantren itu sangat tahu, karena saya sudah lama jadi Pak Guru. Kalau saya tidak jadi Pak Guru, mungkin saya itu langsung jadi kepala sekolah. Kadang-kadang maunya sendiri. Nah, kecuali Pak Margi pernah jadi guru, pernah jadi kepala sekolah. Kalau saya pernah jadi guru, pernah diawasi oleh pengawas, termasuk Pak Margi melihat apa kekurangannya gitu. Akhirnya kita hati-hati, tidak sembarangan memerintah orang, dan juga hati-hati juga memperhatikan anak buah tentunya kepada guru. Makanya pengalaman yang ada di SD ini tentunya akan saya lakukan itu berada di pondok pesantren Zainul Bahar, sehingga akan kemungkinan insya Allah proses kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren tentunya akan lebih baik. Karena walaupun tidak banyak, tidak pandai saya, karena berdasarkan pengalaman mesti dapat saya lakukan. Kalau dikatakan pintar, tak pintar sebenarnya, tapi karena mengalami ikut belajar bisa. Sekalipun pintar tapi tidak belajar kan tidak bisa. Maka dari itu ya, saya sangat senang, saya sangat bergembira gitu, saya bisa mengajar itu bersama-sama Bapak Guru dan Ibu Guru di sini. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih gitu ya. Kita berteman, tahu saya cara berteman dengan guru-guru itu bagaimana. Cara supaya anak-anak bisa sekolah di SD ini, ikut saya pada guru-guru ini. Ke anak-anak yang masih belum sekolah, mendaftar di beberapa RT ya, sampai ke Purnama sana. Saya juga datang bersama Bapak Guru, Ibu Guru, mulai dari Bu Lili sampai ke Pak Margi. Saya datang mendata ya bersama teman-teman siapa yang akan sekolah di mana, di SDN Jambi 2. Sehingga tahu ya, berjalan liku-liku, kadang jalan kaki, kadang jalan pagi-pagi. Waktu saya masih banyak badan masih sehat, tapi sekarang sudah yang namanya lutut ini sudah tak karu-karuan. Pernah kemarin diajak itu jalan keliling, walaupun lutut saya sakit, sudah sekali tonton sarangan Pak karena tak kuat gitu kan. Tapi dari itu sungguh menjadi pengalaman yang berarti. Kalau saya itu jadi Pak Kiai, turunnya Pak Kiai tidak keluar sama sekali, tahu-tahu ngatur santri, kurang bagus menurut saya. Lebih bagus berlangkah seperti ini itu ya. Makanya saya berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Nah, karena mohon jadi berterima kasih, bersyukur dan Allah SWT, maka bakal tambah nikmat-nikmat. Nah, gitu. Tapi kalau ingkar, tidak berterima kasih kepada Allah SWT, maka akan saya memberi siksa yang sangat. Mungkin siksanya itu tidak di akhirat, di dunia pun juga iya. Nah, seterusnya kepada anak-anakku ya, yang saya cintai. Nah, sudah berkumpul di sini, saya kan mengajar lama sudah di sini. Walaupun Pak Guru itu sekalipun sudah bisa mengajar, anggaplah kita menurut penilaian murid. Nah, walaupun bagaimana saya ini sebagai manusia mesti ada kekurangannya. Kadang-kadang saya marah, tidak masuk karena Anda itu dikatakan sudah salah, gigirin dengan saya dulu ya. Di absen dengan saya itu saya. Disuruh ke depan untuk mengerjakan soal tak bisa ya, disuruh berdiri ya. Tapi tujuan apa? Tujuan saya itu supaya Anda itu semua biar tambah rajin, biar belajarnya tambah giat. Nah, setelah itu ya kepada anak-anakku ini, baik putra ataupun putri, bagi yang sudah kelas 6 atau yang sudah hampir keluar semuanya, nanti saya memohon ya, meminta ya kepada anak-anak ini lanjutkan ya, karena masih masanya untuk mencari ilmu. Tidak ada biayanya kok. Di mana saya boleh melanjutkan sekolah. Saya dulu waktu di kelas 6, Pak Masud itu masih baru datang, lebih dulu saya berapa 5 bulan Pak itu ya. Saya itu mengajar di kelas 6 dulu pada Bu Diri. Saya memang tanya kepada murid-murid itu, ayo mau melanjutkan di mana? Saya tulis, ada yang melanjutkan di SMP, saya yang datang sendiri membawa ijazahnya itu, ada beberapa yang ke SMP. Juga ada yang ke MTS-nya Bintara Abdul Adim itu, saya yang datang sendiri ke Bintara Abdul Adim. Ya. Juga ada yang ke Nurul Kalam, ada yang ke Darul Arifin, pernah. Memang murid mungkin dulu karena anak-anak masih banyak, lebih banyak yang dulu. Pada saat saya melihat 150 itu ke bawah terus menurun. Karena mungkin ikut KB di sini dan keluarga berencana, anaknya semakin sedikit. Tapi saya minta ya, beritahu kepada bapak dan ibu. Kalau punya adik di sana atau ada anak-anak yang mau sekolah SD jam minggu 2 saja. Sama, pelajarannya itu sama. Di sini itu memang disiapkan untuk anak-anak yang ada di sekitar Jambi Wungu, bagian ini Telaga, Purnama, termasuk Durung Derek. Tak perlu jauh-jauh biar tak payah. Sama pelajarannya itu. Di SD Uringin itu 1x1, di sini pun juga 1x1 sama. Guru-gurunya sudah lengkap, lebih lengkap daripada yang kemarin. Ditambah lagi ini ada Ustadz Fadil ya, mengajari agama itu dengan baik, bisa qiraah tadi. Mudah-mudahan bacaan Qurannya semakin baik gitu ya. Sehingga apabila melanjutkan ada di pondok tambah enak. Kalau di pondok kan di samping juga belajar pelajaran umum, juga pelajaran agama. Nah, dari itu juga saya tahu di pondok pesantren Sirat Bahar dari SDN Jambi Umur 2 ini banyak juga. Dari SDN Jambi Umur 2 banyak yang sekolahnya di MTS Sirat Bahar sampai ke MA Sirat Bahar. Malah juga ada yang lanjut ke perguruan tinggi. Ada, saya tahu. Ini ada yang jadi rias kementeriannya sini, tukang kementerian, itu kan keluar Takwa ya. Ada lagi di Purnama, sekarang melanjutkan mungkin menuju ke S2. Itu dapat bidik misi ya. Apa itu di UNIN atau di Politeknik. Sudah selesai S1-nya, akan lanjut ke S2. Namanya saya sudah lupa. Ada di mana? Di sana, di dekatnya Pak Felis. Pak Felis pun juga pernah melanjutkan di perguruan tinggi. Saya akan menjadi gurunya di kelas 6 dulu. Pernah melanjutkan dulu, langsung ke pernah ada di Malang ya, sudah sarjana. Nah, jadi di sini ya perlu tahu kepada ini anak-anak ya, yang sarjana juga banyak. Tentunya beda ya, semakin banyak ilmunya dengan yang tidak. Kalau urusan rezeki diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila perjuangannya banyak, ilmunya banyak, pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat kepada orang yang beriman.
iman kada umat Islam apa janji Allah Subhanahu wa taala pencipta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Diangkat derajatnya. Pas andi panberpan ilmu, panberpan derajat. Saja banyak ilmu nah, saja diangkat ya Allah Subhanahu wa taala. Apa boleh rezeki sampai ke perguruan tinggi. Di sini di sebelah timur SD ini dari SD dulu mungkin keluarnya ke Bondowoso. Langsung sekolahnya di UB Jember, mungkin sudah sarjana, tapi ada di Jember mungkin di sini. Alhamdulillah ya. Nah, seperti anak-anak ini jangan patah, jangan putus asa. Lanjut ya sekolahnya ya. Sudah emosi apa belum gitu. Apa boleh langkah lebih lanjut. Bini mungkin SD dulu. Sekolah ada apa SMP, MTS. Tak ada apa itu. Pajung dia budi arek, kalau sekolah na fokus, ilmu na fokus. Soalnya di murid tidak dibuang. Kalau nggak bisa kilai, murid tidak dibuang. Iya. Kata masa baju dia. Makanya sekolah ya sampai tek dia. Beritahu kepada bapak dan ibu, ya gitu ya. Nah, dari itu saya senang. Ayo semakin giat belajar ya, guru-gurunya sudah lengkap dan sebentar lagi akan ada guru lagi katanya. Nah, mudah-mudahan guru-guru ini yang paling apanya mana? Yang paling kesatuan ngajar, yang paling nomor rezeki, yang paling sukses lebih, yang paling lancar lebih. Setuju nak? Ngajar jauh paling ngajar saja nyaman. Dari itu yang terakhir, karena saya sudah lepas, mungkin jalan